Terima kasih Tuhan. Sungguh satu hal yang indah, kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami siapkan tanah hati kami masing-masing sebagai tanah yang baik, sehingga benih yang ditaburkan bisa tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada roh-roh tidak baik ingin mengganggu, kami satukan hati, katakan bersama dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang yang diberkati Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Sana enggak ada suaranya. Shalom. Itu baru ada suaranya. Supaya saya enggak takut ya. Sini ada orang, situ enggak ada orang, bahaya. Jika dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa adalah Bapa yang luar biasa. Mari serukan dengan suara yang yakin, haleluya. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat Ibu Sri Sitompul yang kemarin kita doakan ya, sekarang boleh berada bersama dengan kita. Haleluya. Hari ini khotbahnya cukup menarik ya, yaitu kesulitan itu akhir bagi saudara atau awal yang baik bagi saudara. Karena kesulitan itu bisa menjatuhkan orang atau membuat dia makin semangat. Itu tergantung saudara sendiri. Ya, Hizkia di depan saja, pemain musik di depan. Mari kita baca bergantian. Kaum pria ayat genap, kaum wanita ayat ganjil. Kejadian 41, 44, 47, kaum pria, 2, 3. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paenlah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Semuanya. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Amin, puji Tuhan. Yang di atas juga dengarkan khotbah ya. Jadi kalau saudara datang ke gereja hanya pelayanan, tidak dengarkan khotbah, runtuh iman saudara, kalah dengan yang di bawah. Kita sudah tahu kisah soal Yusuf ini ya. Tapi ada hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari dari kisah Yusuf. Yang pertama kita baca 2, 3. Kesulitan memiliki nilai positif. Sebelum sampai di fatsal ini dan ayat ini kan ayat di mana Yusuf sudah menjadi penguasa kedua di Mesir. Kita tahu, saya ulangi kisahnya kalau saudara dulu tidak pernah ikut sekolah minggu, Yusuf dibenci bukan oleh tetangganya, tapi sama saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia mendapatkan mimpi, visi. Mimpi itu visi dari Tuhan. Karena ada mimpi yang mimpi-mimpi, kayak saudara sering mimpi itu, ada yang mimpi itu dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu visi. Dia polos, ngomong saja, benci saudaranya, mau dibunuh.
kemudian dijual, jadi budak, sudah kerja baik, dipercaya, dituduh sebagai pemerkosa, ya, masuk penjara. Masuk penjara, dia jadi kepercayaan kepala penjara. Satu kali harapannya membubung karena dia artikan mimpi kepada kepala juru makanan dan kepala juru minuman, dan terbukti benar. Janji untuk mengeluarkan dia dari penjara tinggal janji, karena janjinya orang. Kalau janjinya Tuhan Yesus pasti akan ditepati. Lagi yang sana tidak ada orang. The promise of the Lord, janjinya Tuhan pasti akan ditepati. Ya, AC yang sini tolong matikan yang tengah. Kelihatannya yang sini butuh selimut semuanya. Mimpi buruk Firaun itu ternyata membawa Yusuf, saya tulis, from P to P. Apa? From prison to palace. Mimpi buruknya Firaun, mimpi buruknya orang lain, itu ternyata membawa Yusuf dari penjara ke istana. Itu luar biasa. Sama seperti mimpinya Bapak Andri David, itu ternyata membuat saya memenangkan sebuah kejuaraan atau undian atau apa. Itu hal yang aneh. Sekarang kan sudah baru ngerti, oh iya, ini mimpi Firaun, dampaknya kok ke Yusuf. Ya karena Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk memberkati anak-anaknya yang luar biasa. Tidak semua anak Tuhan diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa, tidak. Kalau saudara ke gereja, datang, tidak pernah baca Alkitab, jam doa, datang, banyak tidak datangnya, saudara sakit, kena kanker, kena tumor, minta kesembuhan. Saudara kira Tuhan itu bawahan saudara. Jangan saudara menganggap diri saudara ini anak emas. Saya kalau khotbah tuh ngomong apa adanya. Enggak mau saya tutup-tutupi. Ngomong apa adanya supaya kita bisa berpikir dan menentukan tindakan yang baik untuk diri kita sendiri. Haleluya. Kesembuhan, pertolongan apapun itu bukan tergantung Tuhan. Tuhan ini jangan diganggu gugat, kemarin saya sudah bilang. Kuasanya itu tidak berubah. Ya dan amin, tidak usah diganggu gugat, semuanya sekarang tergantung kita. Kalau tidak ada 7 tahun kelaparan yang hebat, Yusuf tidak pernah akan menjadi raja muda di Mesir, karena yang dapat mimpi itu kan Firaun, bukannya Yusuf. Saya kan tadi bilang, mimpi buruk Firaun. Mimpi buruknya apa Pak? Ya kalau saudara lupa, 7 lembu yang kurus itu bisa makan, nyaplok 7 lembu yang gendut. Harusnya kan mimpinya terbalik ya. Yang gendut makan yang kurus, ini yang kurus makan yang gendut, kok bisa? 7 berkas gandum yang kurus ini juga mengkadali yang berkas gandum yang gendut. Mimpi itu bagi Firaun hal yang aneh dan itu menggelisahkan dia. Kenapa? Karena dari Tuhan. Kalau saya mimpi-mimpi biasa yang bukan dari Tuhan, saya sekarang tidak gelisah sama sekali, tidak. Kalau mimpi dari Tuhan, pasti itu akan membekas di pikiran saya atau saudara. Dan itu akan menggelisahkan saudara. Karena mimpi Tuhan itu adalah sebuah visi yang Tuhan sedang tanamkan di dalam diri saudara.
Bagus sekali karena bahasa Mandarinnya krisis itu weji. Ya, weji. Saya bukan orang yang pinter berbahasa Mandarin seperti Asaria atau Susu. Tapi kira-kira ini benar enggak? Weji ini terdiri dari dua karakter. Ini ya kan, ini dan ini. Ini artinya bahaya. Tetapi ini artinya peluang. Benar Pak Asar? Benar atau kamu enggak tahu? Susu gimana? Benar susu. Oh, pahar juga bisa, pahar. Pahar? Masih ingat ini pahar? Huruf kanji ini? Oh iya, kacamatanya lupa dibawa ya. Kacamatanya kalau pakai langsung kelihatan ngerti bahasa Mandarin begitu ya. Ini luar biasa. Memang huruf-huruf kata-kata Mandarin itu bagus sekali. Saya masih ingat pendiri Gereja Bethel Tabernakel, guru besar Pak Po Guan Sin, itu dia kalau membaca Alkitab selalu Alkitabnya bahasa Mandarin. Kalau dia khotbah banyak ngomong soal kata-kata Mandarin karena seperti begini. Krisis itu bahaya dan peluang. Sekarang tergantung kita. Saat saudara menghadapi krisis, kesulitan, apa? Ekonomi, kesehatan, naikkan sedikit, rumah tangga, anak, suami, istri, orang tua. Ini saudara ini, bisa menjatuhkan saudara karena bahaya, atau ini adalah peluang. Saya kasih beberapa contoh nyata. Satu kali ada seorang punya keledai ya, jatuh ke sumur. Dia berusaha menolong kedelainya ini, ditarik di apa ya, karena sumurnya itu dalam, enggak bisa. Dilemparin tali, kan enggak bisa diomong sama keledainya. Tali itu ikatkan di badan, kan enggak ngerti. Dan kebetulan enggak ada yang bisa menerjemahkan bahasanya. Jadi dilempar tali, keledainya enggak ngerti ya. Diinjek, diapalah. Setelah beberapa kali usaha gagal, akhirnya yang punya keledai ini memutuskan, mungkin ini saatnya berpisah dan juga keledainya ini udah tua. Ini mungkin akhir hidupmu. Jadi orang yang punya ini memutuskan, daripada kamu mati sengsara kelaparan, saya kubur saja kamu hidup-hidup supaya cepat mati. Karena zaman itu enggak ada pistol. Dia mau nikam tombak juga kasihan, dia udah dikubur aja. Lalu dia tuangin tanah ya. Keledai yang di dalam sumur yang di bawah sekali itu ada tanah yang jatuh. Kira-kira menurut saudara apa yang dilakukan oleh keledai ini? Apa saudara? Apa? Betul? Ya, masa gini jatuhin tanah, wih ini spa ini, nggak ada, jatuhin tanah, otomatis tanahnya itu jatuh ke dia nginjek, makin lama dia makin naik. Begitu keledainya sudah agak di tengah-tengah gini, yang punya ngeliat, loh, keledaiku kok sekarang tadi di bawah sekali, sekarang kok di tengah-tengah, makinlah semangat dia masukkan tanah. Sampai akhirnya keledai itu bisa apa saudara? Keluar sendiri. Orang itu siapa? Mungkin keluarga saudara, tetangga, teman di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan saudara tinggal, melempari saudara dengan tanda petik batu. Enggak usah dibales. Tuhan Bapamu itu bisa membuat batu itu
justru membuat engkau naik ke tempat yang lebih tinggi. Haleluya. Tidak usah dipikirin, tidak usah dimasukin hati, tidak usah sakit hati, dendam mau balas. Kalau sudah ada dendam, kepahitan, akar pahit, itu sumber segala macam dosa, sumber segala macam kejahatan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Biarin aja. Batu-batu itu kalau saudara percaya saudara punya Bapa yang luar biasa, karena saudara anak yang luar biasa juga. Batu itu Tuhan robah supaya saudara naik ke tempat yang lebih tinggi. Haleluya. Ingat cerita kedelai ini. Cerita nyata. Saya suka dengar di YouTube. Ya, kisah kesaksian-kesaksiannya orang. Jadi saya enggak ngomong cerita karangan semua. Satu kali ada seorang pengusaha travel, ini gambar travel. Di masa pandemi COVID berapa tahun lalu itu usahanya bangkrut. Siapa yang luar negeri? Airport internasional kan ditutup. Ngurah Rai internasionalnya ditutup. Di luar negeri juga tutup. Penerbangan internasional habis. Kan begitu. Orang dari China tidak boleh keluar sama sekali dari China. Penerbangan dari China kemana-mana tidak ada. Bangkrutlah dia, pengusaha di Jakarta. Dia anak Tuhan, rajin melayani. Bangkrut, tidak berarti kalau ada hujan, anak Tuhan itu tidak kena hujan. Tidak begitu. Kalau panas terik, anak Tuhan nyantai, adem, tidak begitu. Sama, hujan kena juga. Anak Tuhan, orang dunia sama-sama kena hujan. Panas sama-sama kena panas. Tapi ada yang membedakan. Di gereja, ya dia duduk kebaktian. Sebelahnya ini ngomong-ngomong sama dia. Ya kenal sih, kenal tapi kan enggak terlalu deket lah. Ya pokoknya duduk jejer-jejer sini. Saya ditawari teman masukkan alat-alat kesehatan dari luar. Sekarang pemerintah membuka dengan mudah keran impor karena masa pandemi. Kita join yuk. Saya butuh modal saya kurang. Yang pengusaha travel ini kan punya tabungan. Oke, kita join. Sekian puluh miliar, datangkan alat-alat kesehatan, antara lain baju apa itu namanya, APD, baju APD, mobil APV, masker, ya dan lain sebagainya. Waktu itu Indonesia belum kepikiran bikin masker, masih datangkan dulu awal-awal COVID 2020. Wih meledak perusahaannya. Bukan meledak lalu hancur berkeping-keping, besar langsung. Selesai COVID, dia punya 2 usaha. Satu travel naik lagi, orang kan sudah dikungkung sedemikian lama, begitu dibuka langsung kemana-mana. Betul kan? Kaki yang gatal ini sudah lebih gatal lagi, mau jalan kemana-mana. Tambah booming travelnya dan usahanya dia tetap karena kan orang jadi sesudah COVID masih terbiasa pakai masker. Buktinya masker dipakai sampai sekarang. Itu ada yang pakai masker di gereja. Betul kan saudara? Iya. APD juga malah makin orang pakai, oh ini bagus juga untuk kesehatan. Alat kesehatan kan bukan hanya masker dan APD, ada yang lain. Di balik COVID kesulitan itu, Tuhan menyediakan berkat. Cuma kita saja yang melihat weji. Saudara melihatnya ini bahaya, danger, atau kesempatan, peluang, opportunity. Sesuai poin pertama ini, ya
Sebenarnya kesulitan itu punya nilai positif tergantung arah pandang saudara. Jadi seperti Bu Sri yang lain yang sekarang menghadapi sakit, lihat itu tergantung saudara. Kalau saudara melihat ini sebagai hal yang negatif, itu akan mengubur saudara. Kalau saudara melihat hal yang positif, nanti kalau saudara sudah sembuh, kalau Tuhan menolong saudara, saudara akan naik ke tingkat kedewasaan rohani yang lebih-lebih lagi. Haleluya. Betul. Ya, dia dikasih istri Asnat. Siapa? Anak Imam Dion. Kemudian dari pernikahan dengan Asnat ini, Yusuf punya 2 anak, Efraim dan Manasye. Makanya anaknya Lince itu kok Esra dan Efraim, aneh. Berarti kamu mesti punya 1 lagi. Ya, langsung Lince gini, Agus, yes, gitu. Selesaikan aja di rumah nanti. Oke. Manasye anak yang tertua, artinya ini dia. Baca sama-sama 2, 3. Melupakan atau melepaskan ingatan. Melupakan saja. Ya. Bukan lupa ingatan loh, bukan lupa ingatan. Melepaskan ingatan. Ibu ngeliat saya khotbah melepaskan ingatan, lupa ingatan. Serius sekali nanti ini. Mungkin lupa ingatan dia. Melepaskan ingatan artinya apa? Lupa. Ingat ya. Manasye artinya apa saudara? Jawab dong kalau ditanya. Manasye artinya apa? Yang serempak. Manasye artinya apa? Melupakan. Kalau lupa, saya akan tanya terus sampai saudara ingat. Melupakan. Kuisnya minggu ini kan khotbah pagi ini. Efraim, enggak tahu. Agus ngerti enggak arti kata Efraim itu apa? Tahu atau enggak tahu? Baru tahu hari ini katanya. Salah. Efraim artinya, baca bersama 2, 3. Berbuah 2 kali lipat. Bagus nama anakmu Efraim. Untung enggak dikasih nama Manasye. Makanya Lince enggak mau punya anak lagi. Betul. Nanti kalau punya anak lagi jangan dikasih nama Manasye. Melupakan orang tuanya, melupakan rumahnya, melupakan sekolahnya. Atau dia melepaskan ingatan atau lupa ingatan. Lebih susah. Lihat baik-baik. Kalau saudara bisa melupakan hal-hal yang pahit dalam hidup saudara, maka saudara baru bisa berbuah-buah. Haleluya. Forgetful then fruitful. Baca, katakan bersama-sama. Forgetful then fruitful. 2, 3. Forgetful then fruitful. Sampai muncrat ngomongnya. Melupakan lalu berbuah. Jangan dibalik. Berbuah lalu melupakan. Itu contohnya banyak orang Kristen begitu. Sudah diberkati, berbuah, lalu lupa sama Tuhan. Saudara harus melupakan hal yang pahit, baru bisa berbuah. Kalau saudara masih nyimpen hal yang pahit, firman Tuhan mengatakan, itu akar dari segala perbuatan jahat. Akar pahit itu.
Banyak orang di gereja akar pahit, ya, dimulai dari yang kecil. Loh, orang hanya masalah pacaran, loh. Pacaran saja. Keluar gereja, pindah. Pacaran aja, belum bercerai. Pacaran putus, itu pindah gereja. Seolah-olah dunia runtuh. Lalu ngata-ngatai semua orang. LCC-nya juga dikata-katai. Saya juga dikata-katai. Benar. Tepuk kiri kanan saudara yang keras, katakan, enggak usah seperti itu. Ingat ya, forgetful dan fruitful. Ini bagian pertama. Coba lihat baik-baik dari Mazmur ini. 119 ayat 67 bunyinya begini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ayat 71 Daud menulis bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya amin. Tertindas itu baik. Karena sebelum tertindas nyimpang. Sebelum ada masalah nyimpang. Karena apa? Tidak perlu Tuhan. Kalau ada masalah baru kita datang jam 2 malam. Baru ikuti beberapa kali, sudah ratusan kali omongan saya baca Alkitab. Saat saudara tertindas itu baik. Firman Tuhan yang nulis. Tertindas itu baik, supaya apa? Supaya saudara belajar. Apa perintah-perintah Tuhan yang selama ini kita langgar. Sehingga kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita ini. Kesulitan itu selalu ada, saudara, bukannya enggak ada. Tapi Tuhan bisa membukakan hal-hal yang mustahil yang tidak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Kalau yakin katakan amin. Bagian yang kedua, mari baca yang keras. 2, 3. Kesulitan memunculkan visi dan strategi. Kalau saudara sudah dapat visi dari Tuhan, entah itu waktu saudara baca Alkitab, entah waktu saudara dengar firman, entah waktu saudara mimpi yang dari Tuhan, tidak lalu kita diem. Harus ada action. Actionnya itu strategi yang kita susun. Yang didapat dari Tuhan, visinya ini mimpi. Nah, tadi mimpinya Firaun, mimpinya orang lain, membuat Yusuf ini dari prison to palace, penjara ke istana. Sekarang mimpinya dia sendiri. Mimpinya ini didapat 13 tahun lebih sebelum dia ketemu Firaun. Mimpinya ini luar biasa. Matahari, bulan, 11 bintang sujud kepadanya. Lucu loh ya. Misalnya saudara mimpi, matahari sujud kepada saudara di bawah kaki saudara. Goyang, tunduk. Mimpi aneh ini. Tidak lama bulan. Bulan ini purnama, bukan bulan sabit, full,
goyang di bawah kaki saudara sampai kakinya juga goyang. Sujud. Terus perhatikan ini. Saudara kalau nyepi, lihat ke langit, bintangnya ada banyak atau sedikit saudara? Ini 11. Bukan matahari, bulan, matahari only one, bulan only one, bintang bukan only one, banyak. Loh ini kok 11, bukan gini loh ya, mimpinya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kalau ditulisnya dan bintang-bintang itu masih bisa kita akal logika masih benar, karena bintang banyak. 11, kenapa 11? Karena kakaknya 11. Yang di bawahnya Yusuf kan cuma 1. Sujud kepada dia. Dia cerita, mimpi yang aneh ini dia cerita sama Yakub, dia cerita sama saudara-saudaranya. Saudaranya bisa mikir dong, oh omong-omong kakaknya, matahari itu papa. Ya, bulan mama, yang 11 itu kita ini. Wah kurang ajar ini Yusuf. Dia ingin meninggikan dirinya. Yusuf cerita tidak bermaksud dia meninggikan diri, tidak. Dia juga aneh dengan cerita itu. Visi itu tidak membuat lalu dalam perjalanan hidupnya yang pahit. Karena waktu dia dijual itu umur 17, sekitar 13 tahun. Tidak membuat itu mati visi. Kalau visi dari Tuhan sampai kapanpun tidak pernah mati, saudara. Haleluya. Kalau mimpi, semalam saudara mimpi, pagi sudah lupa. Betul kan? Kalau saudara mimpi, masa saudara sampai seminggu masih ingat mimpinya apa? Kalau dari Tuhan, saya ulangi, mimpi dari Tuhan itu visi. Itu tidak pernah hilang dalam pikirannya. Selalu ada, meskipun kesulitan berbagai hal dia alami. Visi dari Tuhan tidak pernah mati, sebab dia punya strategi. Waktu Yusuf ini jadi anak, strateginya dia berusaha menjadi anak yang terbaik. Saya katakan anak terbaik ada alasannya. Yakub ini bikinkan baju jubah yang indah. Zaman dulu orang Israel itu kan pakaiannya one piece. Ya, Yesus waktu mau disiksa, bajunya ditelanjangi, itu satu baju. Ini dikasih jubah. Jubahnya indah. Papanya punya anak 12. Dia paling sayang sama Yusuf. Kalau saudara anak tunggal, jangan mentang-mentang saudara anak tunggal, oh pasti disayang. Tidak begitu. Saya yakin sekali. Coba saya mau tanya di sini yang punya anak 4, siapa angkat tangan coba? Anaknya 4. Oh ini ya, oh iya juga. Jelly anaknya 4. Oh yang saya tahu cuma 1 yang pernah saya ajar di SMS, 4 ya. Oh, nah ini Pak John, Bu Esther anaknya 4. Tidak usah dijawab. Nanti menimbulkan pembunuhan sesudah gereja karena 4 anaknya itu ada di gereja, saudara. Ya kan? Misalnya saya tanya sama Bu Esther, siapa yang paling disayang? Pak John siapa yang paling disayang? Pasti ada.
Kalau Pak John semua sudah tahu semua. Sak mobilnya dipasang itu, kaosnya itu, kaos kakinya juga dibordir nama anaknya, semua sudah tahu. Ya, Bu Esther ketawa, bener Pak, bener ya. Brian, kamu enggak usah nangis, kamu tetap disayang. Ya, karena kamu yang paling lucu kalau bicara, paling lucu. Pasti ada kan Bu Esther? Ada. Jelly, saya enggak tahu siapa anaknya 4 itu. Yang satu pun juga saya sudah lupa. Pasti ada yang paling disayang kan? Ya, coba sebut saja namanya. Saya kan enggak tahu siapa namanya yang paling disayang. Eca. Saya udah tahu. Sebelum dia menjawab, saya udah tahu. Eca yang paling disayang. Eca juga kesayangannya Oma Lehat. Eca mana ya? Itu. Eca ini, saya baru kenal deket Eca ini minggu ini. Meskipun dia jadi jemaat saya udah puluhan tahun. Ya, itu pun karena saya ajak dia makan, dia senang. Tumben diajak makan Pak John private. Ya. Kalau LCC kan sering makan dengan saya. Wih, dia cerita banyak, semua diceritain. Rahasianya Obed diceritain. Rahasianya Anton diceritain. Rahasia tetangga seputar rumah. Rahasianya Bu Non diceritain. Rahasia rumah di kampung GKI diceritain. Rahasianya Seva apalagi? Ya, Seva tuh tidur, makan, mandi selalu ngentut. Katanya begitu. Waduh maaf ya Seva ya. Itu urusanmu sendiri dengan mamamu. Ya, dia senang, dia cerita semuanya kan dia happy. Eca ini strateginya luar biasa seperti Yusuf. Dia menjadi anak kesayangan. Di Kersel LCC pun dia menjadi kesayangan juga. Di Youth dia kesayangan. Betul Yud? Yang di atas yang enggak jawab ya, Eca enggak mau jadi pelindungmu lagi. Waktu jadi pegawai, baik di rumah Potifar maupun di penjara. Kalau di rumah Potifar, mungkin budaknya Potifar mungkin, katakan let's say 10. Ngelihat yang nonjol gampang, tapi di penjara ini puluhan, banyak yang di penjara. Dia menonjol di mata kepala penjara, bukan karena dia culun. Alkitab tidak pernah menulis karena Yusuf ini culun, jadi dia disenangi oleh kepala penjara. Itu artinya kepala penjaranya G, enggak ada. Karena apa? Karena dia rajin. Tidak malas. Lah, saudara kalau kerja juga harus begitu. Saya pegawainya Pak Putra. Pak Putra belum datang, enggak masuk. Haleluya merdeka. Wih, Pak Putra datang. Pura-pura kerja ngitung uang. Padahal uangnya cuma 30.000 dihitung bolak-balik. So, kalau saudara pekerja, baik ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat, saudara lupa ada satu pasang mata yang selalu melihat saudara. Mata itu yang menentukan nanti ke depannya saudara bagaimana. Sebab kalau saudara pegawai yang tidak baik, satu kali akan kelihatan. Dulu di gereja saudara masih ingat saya punya pegawai namanya Yefta. Memang nama Yefta ini jelek sebetulnya. Sesuai Alkitab nama Yefta ini jelek. Ya, dia oke lah rajin gini-gini. Sampai akhirnya satu kali saya lagi di atas. Kalau dulu, kalau mau khotbah saya selalu naik, sekarang gantian saya yang turun. Saya di bawah, cek khotbah. Dilaporin saya bagian kameramen. Om, ini kok ada rekaman ini di kamera yang mau dipakai. Saya lihat, loh, tidak ada di gereja ini. Penari dangdut, lampunya dung, tidak ada di gereja ini. Bingung saya. Siapa kameramen yang merekam dangdutan ini zaman itu?
Wah, khotbah saya langsung hancur, cuma satu tok judul khotbahnya apa saudara? Dangdut. Ketahuan ada konser dangdut, Yefta ini suka, jadi bukannya sekali. Dia bawa kamera gereja, dia ke tempat dangdutan itu, direkam-rekam lah. Sok-sokan dia sebagai kameramen. Kalau yang kameramen itu kan pasti di depan, betul ya saudara ya? Di depan. Dia mau di depan, wih sentrong-sentrong gini. Kali itu dia lupa hapus. Selalu aja Tuhan kasih cara. Bisa ketahuan saudara. Nah saya kalau jadi karyawan yang tidak baik, satu kali bisa ketahuan. Seperti ratusan ASN di mana yang memanipulasi absensi. Semuanya kena hukuman turun pangkat. Ya, saya panggil Yefta. Pertama dia tidak ngaku, terus saya tunjukkan bukti. Dan bisa dipercaya. Orangnya ada di sini, cerita sama saya beberapa tahun lalu, dia suruh pegawainya store ke bank uang. Bilanglah uangnya jatuh lah, notanya jatuh lah, nota tagihan jatuh. Tidak ada nota tagihan jatuh, itu jatuh ke kantongnya. Tepuk yang keras kiri kanan, saudara. Kasih tahu. Jadi orang yang bisa dipercaya. Suami istri penting ngasih tahu itu, penting loh. Yang duduk suami istri kasih tahu, Pak Martin kasih tahu. Rosni juga kasih tahu, jadi orang yang bisa dipercaya. Why? LCC saya sendiri. Dompetnya suaminya malam ditaruh begini, paginya bisa begini. Itu benar loh. Saya lagi khotbah. Ya, jadi Pak Anggi mesti ingat baik-baik kalau malam naruh dompet, ingat posisinya, derajatnya menghadap ke utara berapa derajat, kemana, ingat baik-baik. Nanti besok pagi kalau dia berubah, bergeser, tidak ada tuyul yang datang ke rumahmu malam-malam, tidak ada. Tuyulnya itu ya di sebelahmu itu. Sampai ini saya kasih tips, catatan nomor seri uangnya. Khususnya yang merah itu catat nomor serinya. Kalau hilang, periksalah dompet satu isi rumah pasti ada di sana. Saya bilang gitu. Entah itu anaknya, entah istrinya, ya bisa dirogoh-rogoh. Harus bisa dipercaya. Waktu jadi napi, dia napi teladan, dipercaya kepala penjara. Siapa ini? Ini adalah orang China, dari Cina, namanya Eric Yuan. Yang Eric Yuan itu yang ini ya. Jadi jangan salah pikir ini namanya Eric Yuan. Eric Yuan. Tahun 90 dia di Cina, dia punya visi, dia mau ke Amerika karena dia punya kemampuan teknologi dalam bidang komputer. Dia mengajukan visa, ditolak, ngajukan lagi, ditolak. Berapa kali ditolak saudara? 8 kali. Saya ini sangat percaya. Misalnya Ibu Fumi mengajukan visa ke Amerika, ditolak 3 kali, sudah tidak mau lagi. Betul kan? Soalnya apa? Ditolak itu tetap bayar dan uangnya tidak kembali. Ya. 8 kali dia coba terus. Kalau saudara posisinya seperti Eric Yuan, saya sangat yakin dan percaya akan bicara. Oh, mungkin Tuhan tidak menghendaki. Waduh, kelihatannya benar ini secara teologis luar biasa. Tuhan tidak menghendaki. Jangan dikit-dikit bawa nama Tuhan.
Ada loh orang yang keluar dari gereja, saya tanya alasannya apa? Dia ngomong begini, waktu saya lagi doa malam di gereja, dia dengar suara dari Tuhan. Tuhan bilang, tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan di sini. Jadi dia pindah ke gereja lain. Untungnya dia pindah ke gereja lain. Untungnya dia tidak pindah ke masjid. Tidak ada suara Tuhan itu setia. Meskipun ada masalah, ada gesekan, setia. Amin. Oh mungkin Tuhan tidak mengenal dia. Coba terus. Meskipun bayar, oke. Akhirnya yang ke-9 diproses misalnya. Pindahlah dia ke Amerika. Karena dia punya kemampuan dalam bidang komputer, dia kerjanya di Silicon Valley. Itu satu istilah di California. Silicon Valley ini lembah silikon ya, itu istilah saja. Perusahaan pabrik teknologi di sana. Dia ada kerja, berapa tahun kemudian, dia kepingin, dia punya ide. Aku mau bikin platform, kalau orang meeting, tidak perlu selalu kumpul di sini. Akhirnya dia membuat sebuah program namanya ZOOM. Apa itu saudara? Diedarkan, dijual, laku atau tidak menurut saudara? Laku atau tidak? Tidak laku. Orang lebih senang kumpul-kumpul, ketemu, makan-makan, ya, sambil rapat, meeting, kan begitu. Tahun 2000 kan? 2010 ya? 2020 COVID. Apakah kalau COVID anak-anak tidak sekolah selama 2 tahun? Tidak mungkin, anak-anaknya senang. Gurunya mati, enggak digaji. Semua orang tua lalu saat Zoom itu beli apa? Laptop, handphone, anaknya dibelikan, betul? Untuk apa? Sekolah. Apakah perusahaan tidak berjalan? Jalan. Ya, meskipun penerbangan internasional tutup, tapi perusahaan kan tetap ada. Istilahnya yang terkenal apa? Work from home, school from home. Sleep from home ya memang, sleep from home. Semuanya from home. Zoom-nya ini meledak, berkeping-keping. Dia jadi orang yang kaya raya. Dari kesulitan di Cina mau ke Amerika ditolak sampai 9 kali berhasil, bikin Zoom enggak laku, sekarang ya. Di balik kesulitan itu saudara enggak tahu di bawahnya kesulitan itu ada harta karun yang tersembunyi. Kalau saudara tekun. Siapa Robert Reich? Sekitar tahun 1800. Dia ini adalah seorang pengerja di sebuah gereja. Ya. Dia melihat sekitar tahun segituan 1800-an itu tidak ada namanya ibadah sekolah minggu, ibadah anak enggak ada. Anak-anak enggak dianggap. Jadi anak-anak itu di luar, main-main. Dia tergerak. Lalu dia memulai sekolah minggu di gerejanya. Sekarang gereja yang enggak punya sekolah minggu itu gereja aneh. Betul? Betul Bu Marta? Gereja yang sekarang tidak ada sekolah minggunya aneh. Makanya dia disebut Bapak Sunday School. Dia melihat masalah anak-anak ini tidak ada yang lari-lari. Kalau kita biarinlah namanya anak. Zaman itu kan sudah bertahun-tahun, beratus tahun sampai tahun 1800 nggak ada kebaktian sekolah minggu. Sejak itu ada. Strategi, visi, strategi. Kisah nyata, saya dengar di YouTube. Kalau saudara di Cengkareng, di domestik, penerbangan dari Palembang ke Jakarta, itu rata-rata yang lewat di konveyor itu, di belt,
nggak ngerti ya wis. Itu dus pempek candy 90% dusnya itu pempek candy. Ada ceritanya. Ini orang Kristen juga, pelayan di gereja. Satu kali usahanya bangkrut. Kapan? Covid. Untung dia punya CC orang ini, ya. Rukun sekali sama CC-nya. Firman Tuhan digenapi. Kalau rukun saudara, berkat Tuhan dicurahkan ke sana. Haleluya. Kalau sama saudara ribut, wah. Dikasih modal, lalu dia mikir, bikin apa ya? Orang Palembang tuh, saya enggak pernah ke Palembang, tapi pastinya seperti di Bali, di mana-mana ada biguling, di sana di mana-mana ada pempek. Dia nyoba resep, dia nyuruh teman-teman gerejanya nyoba, akhirnya semuanya dikasih bilang, wih ini mantep nih, enak, mantep bumbunya enak. Dia bikin pempek. Dimulai dari satu toko yang kecil, dikasih modal sama JJ-nya. Sekarang pempek candy ini punya 13 toko di Palembang. 2 rukunnya, 2 tempat ya yang berbeda, itu dijadikan ibadah di lantai 2 karena besar tempatnya. Kan babi guling di sini, babi guling Karya Rebo yang di mana itu Tuban itu kan besar, betul saudara ya, bis-bis di sana masuk. Sebelahnya ada Karya Rebo yang pertama. Babi guling yang lain, Dek Dolar besar karena di pasar, gede. Awal mulanya melejit itu bisa 13 toko karena wakil gembala di gereja dia itu teman sekolahnya kasih nasihat. Kalau orang mau bawa pempek dari Palembang ke pulau manapun itu divakum. Saya barusan beli pempek kemarin mau masak sore jadi enggak digoreng. Kita enggak tahu nunggu kok lama, ternyata bagus pelayannya divakum. Wah dia kira kita mau makannya lain hari. Enggak, saya mau makan sore langsung, enggak usah divakum sebetulnya. Ini divakum ya. Sudah divakum, kamu bikin dus yang besar. Tulisannya ini, pempek candy. Enggak apa-apa, misalnya orang beli pempek enggak banyak, 10 kulit, 10 lenjer, tapi dusnya gede, mau dia masukin, misalnya dia beli tempat lain kerupuk, kacang atau apa, atau mau diisi kerikil, ya terserah. Pokoknya bikin dus yang besar, tulisan yang menyolok, ini kuning kan menyolok, ini kuning sama biru ini menyolok. Sir. Kalau saya kan biru-biru enggak menyolok. Coba saya pakai kuning, biru, nyolok. Apalagi merah, kuning, hijau, orang berhenti. Dia bikin. Jadi meskipun beli cuma 20, orangnya kan tanya, wih dosnya kok besar? Enggak apa-apa, itu sudah standar kami. Jadi karena dosnya kosong, orang-orang ngisi, apalagi ibu-ibu kan, ambil oleh-oleh, ya. Ini pempeknya cuma sedikit, ini isi, inilah kacang, kain, pokoknya di dus itu masukkan bagasi. Bahan pempek enggak boleh di pesawat, saudara, bau. Sehingga kalau dia lewat di konveyor, saya misalnya enggak ngerti, ngelihat ini dus ini kok pempek candy, ini pempek candy, pempek candy. Itu dalam teknik ekonomi namanya apa, Feby? Brainstorming. Saudara, saya belikan aqua, padahal yang dibawa itu fit, le mineral, betul? Pristing atau akui, aki, tapi saudara ngomongnya beli apa? Itu brainstorming. Karena apa? Karena yang pertama, Honda, yang pertama, Aqua, yang pertama. Dulu waktu Aqua keluar, orang berpikir gila ini, jual Aqua di botol mahal, mana laku, kan begitu. Sekarang orang jadi mikir candy, wah dia ke
Palembang, dan namanya gampang diingat kan, permen. Bener nggak? Pempek permen. Beli aja di Candy. Jadi 13 toko. Nah itu dia. Jadi kalau saya mau buka usaha, misalnya soto tuh atau makanan, nama yang umum, soto Cahar, gampang diingat. Jangan soto Manasye Efraim, tadi bahasa Ibrani apa? Orang itu loh, apa namanya yang bahasa Ibrani sudah lupa. Ya, martabak yang umum saja. Misalnya apa namanya? Hah? Marta. Ada apa di David dengan Marta itu? Terakhir. Tidak apa-apa kan sekarang sekali kebaktian kok. Baca bersama, 2, 3. Kesulitan membentuk karakter. Nanti saudara bisa baca di YouTube, pilar karakter 9. Nih, karakternya dia tidak dendam, bahkan dia ampuni. Terakhir kan saudara baca, saudara-saudara itu ketakutan karena dia tahu, wah ini adikku ternyata jadi raja. Dengan mudah Yusuf bisa bilang, siksa sampai mati, ada yang dikasihkan singa, ada yang digoreng, ada apa? Bisa. Tapi dia tidak. Malah dia nangis di balik dinding. Karena apa? Bukan dia nangis karena benci. Kan dia kangen. 13 tahun dia tidak lihat wajahnya Ruben. Kalau Neni Obed tiap hari ngeliat Ruben. Dia kangen, dia nangis di balik tembok. Dia tidak dendam. Coba saudara, waktu miskin dihina-hina sama saudara, sekarang kau yang paling kaya, tak injek kamu. Begitu kan? Coba lihat kiri kanan saudara. Aku tahu orangnya, kasih tahu. Terakhir, colek kiri kanan saudara yang keras, pukul, kasih tahu, bangun. Ibu Suratmi matanya sudah 5 watt. Karena Bu Suratmi semalam nonton bola. Indonesia melawan Inggris ya. Dia ini suka nolong orang. Buktinya apa? Iya, orang yang beli bahan ke Mesir, orang Mesir maupun orang luar, kan dia kasih saja. Dia jujur, tidak memperkaya diri seperti Febri. Gak tahu kan saudara? Ya. Kalau sudah dipercaya oleh Tuhan, jangan memperkaya diri sendiri, salurkan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau saudara memperkaya diri sendiri, nasibmu seperti Febri. Cari tahu siapa Febri, keluar di kuis. Siapa Febri, jawab yang lengkap. Percaya Allah bekerja untuk kebaikan kita. Apa? Karakter. Supaya apa? Supaya makin indah. Lihat gambar. Being honest even when it's hard. Jujur, meskipun sulit. Saudara ini ada di tempat yang basah. Artinya saudara bukan berarti tempat yang becek. Wih, aku bendara. Wih, aku pajak. Sekarang semua orang dipajaki. Saya iseng-iseng tanya, karena waktu di Penang, saya dapat Grab Avanza. Avanza di sini pajaknya berapa kira-kira, Pak Anggi? 4? Hah? 3 sampai 4 ya.
Di Penang berapa? 400.000. Yang bikin Avanza siapa? Indonesia. Diekspor ke Malaysia. Indonesia yang bikin, pajaknya 3,5 juta. Penang yang dapat import dari Indonesia, berapa pajaknya? 400.000. Indonesia ini kaya. Saudara ini orang paling kaya di ASEAN. Colek kiri kanan kasih tahu, kamu paling kaya di ASEAN. Orang Australia, Singapura ke Indonesia senang. Orang Singapura 13.000 dolarnya. Kalau orang Indonesia bisa ke Singapura itu kaya raya. Karena dia harus nukarkan $1 13.000. $1 di Singapura di airport Changi nggak cukup untuk beli aqua. Kaya orang Indonesia. Jadi saya jangan merasa minder. We are Indonesia, the richest in ASEAN. Haleluya, paling kaya saudara. Semua dipajeki, nanti kencing juga kena pajak. Ayo kita baca bersama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab saya tahu bahwa ujian terhadap iman saya itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya saya menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Apa yang membuat saudara tidak kekurangan suatu apapun? Apa? Ini. Ya, jadi kalau baca ditanya harus bisa ngeringkes. Coba LC saya ditanya ini, apa yang membuat saya tidak kekurangan suatu apapun? Tuhan Yesus. Kesulitan membentuk karakter saudara lebih matang. Kalau lihat orang berhasil sekarang, jangan lihat yang sekarang ini. Orang itu pasti punya proses yang tidak mudah. Wih, saudara lihat Pak Putra, bawa mobil BYD sekian ratus juta, wah enak hidupnya. Istrinya cantik, anaknya ganteng, rumahnya mewah. Jangan lupa ajak makan saya, Pak. Kau takut tinggi-tinggikan. Pak Putra ini dari muda sudah kerja keras. Kalau saya tidak salah ingat pernah kerja di Diamond ya. Diamond. Sebelum di Diamond di Silver Diamond. Bikin toko, jatuh bangun. Ya. Maksudnya jatuh bangun itu jatuh dari tempat tidur bangun lagi gitu loh. Sampai sekarang kerja terus. Ya. Jangan lihat yang sekarang. Prosesnya ini panjang. Supaya saya enggak dijadikan pembicaraan saudara di belakang. Jadi kuping saya ini tahu saya dibicarain. Pak John enak, sepatunya mewah-mewah. Pasti ada omongan itu. Saya sudah pernah jelaskan, saya tiap bulan itu digaji dari STI, baik saya ngajar maupun tidak. Kalau ngajar dapat duit tambahan. Duitnya itu saya simpen. Nanti ada sepatu promo murah, turun harganya, itu saya beli. Proses saya sampai S3 sampai jadi dosen ini juga tidak gampang. Sekarang sekolah online, dulu tidak ada online. Saya dari rumah mesti naik mobil jauh-jauh ke STII. Kuliah. Kalau S3 itu dari jam 10 pagi sampai jam 9, jam 8 malam. Seminggu, Senin sampai Sabtu, Minggu gereja. Berapa? 4 tahun. Bayarnya berapa? Saya udah hitung-hitung 100 juta lebih saya S3. Terakhir ya. Jawab bersama-sama. Ini apa saudara? Ya.
Yang jawab ini bakso, saudara pulang. Saudara lupa ingatan. Jadi saudara adalah Manase. Telur, wortel, kopi. Ada satu benda untuk menguji mereka. Apa? Kesulitan. Apa? Air panas. Jawab yang keras ya. Telur ditaruh di air panas. Jadi apa dia saudara? Hah? Keras. Betul? Telur mentah sudah jatuhkan ambiar. Sobat ambiar. Telur matang sudah jatuhkan langsung dibuka, dioncek, dimakan. Yang kedua, wortel ditaruh di air panas. Jadi apa? Lembek. Kelihatannya di sini ibu-ibu enggak pernah makan wortel. Atau wortel itu dimakan mentah-mentah. Siap bersama. Wortel ditaruh di air panas. Jadi apa saudara? Lembek. Kopi dikasih air panas. Jadi apa? Salah. Ayo yang bisa. Siang ini saya butuh lagi satu orang supaya saya jatahnya tercukupi untuk minimum P. Makan dengan saya. Suami istri tak ajak keduanya. Kalau bisa jawab betul. Ayo. Kopi dikasih air panas terakhir nih saudara. Jadi apa? Tidak usah semuanya ya. Kalau semuanya saya bangkrut saudara. Uang perpuluhanmu habis sudah ngajak makan semuanya. Angkat tangan cepat. Yang tadi teriak-teriak itu loh. Minuman. Pak David? Americano. Saya lihat Pak David angkat tangan saya sudah takut. Kalau betul, enggak bisa saya ajak makan di TC. Mau bisa? Arena dia paling enggak ya. Jadi enak. Pak Denny? Hah? Harum? Siapa itu di sana? Ya. Wangi? Yosua, takut aku. Yosua ini peracik kopi dia. Apa Yosua? Enggak dengar saya. Apa? Enggak dengar saya, ya, enggak dengar. Sudah terlintas di otak saya dan sudah saya tulis di hati saya jadi rema. Yang betul sudah tidak ada yang betul. Jadi Starbucks. Jangan Starbucks. Ke Inggris-Inggrisan. Star apa saudara? Starbucks, tulisannya kan Starbucks. Ya sudah. Saudara, seperti apa? Ada kesulitan datang, hati saudara keras. Sudah, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah kerja-kerjaan. Apa? Pak John kerjanya marah-marah, itu kesan terakhir, suka marah pendetanya. Loh, gara-gara saya orang itu jadi baik loh. Atau ada masalah, aku kembali ke agamaku yang lama. Jadi wortel lembek, bunuh diri. Baca di Google cara bunuh diri terenak. Atau saudara kopi, ada masalah, saudara membuat orang senang dengan saudara. Haleluya, kalau orang, tadi ada beberapa yang nyaris betul. Pak Denny apa ya, harum, enak, senang. Saya bukan peminum kopi, tapi kalau saya ada bau kopi yang baru dikasih air panas, enak. Ketimbang kentut, pasti enak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pimpinan penyertaan kepada kami pada setiap ibadah kami dari awal pada akhir ini ya Tuhan Yesus. Kami sudah menerima berkat-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami selalu ya Tuhan Yesus agar kami berjalan di jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap kehidupan Bapak Gembala kami ya Tuhan yang sudah memimpin kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati kesehatan beliau ya Tuhan, berkati rumah tangga beliau ya Tuhan Yesus, kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih begitupun saudara-saudara seiman kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap orang-orang yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk selanjutnya Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan. Doa kami ini Tuhan, biar Tuhan yang menyempurnakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu. Yang yakin dia katakan? Iya. Tuhan ingin memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh saudara-saudara. Untuk setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan menambahkan hikmat dalam kehidupan-Mu. Tangan-tangan memberikan persembahan khusus menggenapi perjanjian dengan Engkau. Percayalah janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih